Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita selalu diberikan dalam keadaan sehat walafiat dan bersama-sama kita melaksanakan manasik melalui Zoom meeting pada hari ini Sabtu 31 Mei 2025 dan tepat jam 10. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah Malaka Travel yang sudah bergabung melaksanakan umroh bersama Malaka Tour and Travel. Sekarang ini saya didampingi oleh Ustadz Syauki yang insya Allah nantinya akan memberikan materi manasik umroh. Insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 30 Juni 2025. Jamnya jam 14 kalau nggak salah nanti jam 14 kita, tapi udah berkumpul di Bandara Suta jam 9 apa jam 10 ada di buku panduan nanti udah di Bandara Suta. Jadi insya Allah semuanya kita selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kelancaran hingga keberangkatan dan melaksanakan juga ibadah-ibadah di Tanah Suci, Madinah dan Mekah hingga pulangnya nanti pada tanggal 9 ya, 9 Juni 2025. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran ya? Saya mohon kedengaran. Ya, benar Ibu. Jelas. Jelas Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, Ustadz Syauki akan memberikan materi tentang umroh, tentang ziarah di kota Madinah, dan juga dilanjutkan dengan pelaksanaan umroh di kota Mekah nantinya. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ya, dan juga mungkin dan sebagian lagi bisa mendengarkan ini pertama kali melaksanakannya, mungkin bisa mendengarkan dengan seksama. Dan saya mohon nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sekitar umroh dan yang lain-lainnya. Terima kasih, silahkan Ustadz Syauki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu ya? Sehat semuanya insyaallah. Kami doakan supaya tidak ada berkurang suatu apapun. Insyaallah kita semua sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, insyaallah pada hari ini kita akan mempunyai sesi manasik ya, di mana nanti kita akan membahas sedikit mengenai manasik umroh, ziarah, kemudian nanti udah pas nih. Jadi nanti kita akan ada juga sesi praktek ya. Jadi di hadapan Bapak Ibu juga sudah kita sampaikan, sudah kita tampilkan ini ada perlengkapan. Nanti juga kita akan sesi praktek pakai ihram ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mempunyai persiapan ketika kita mau menjalankan ibadah umroh ini ya, terutama bagi yang mungkin pertama kali berangkat. Insya Allah kita akan banyak membahas ya bagaimana tata cara ibadah umroh ini. Jadi kita punya slide ini mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika kita berbicara mengenai umroh ya, umroh itu kan kalau secara bahasa itu maksudnya adalah ziarah ya. Artinya ketika kita umroh itu kita berniat untuk mengunjungi tempat-tempat ataupun
prosesi-prosesi yang akan kita lakukan nantinya. Jadi umroh itu sendiri artinya itu adalah ziarah ya Bapak Ibu semuanya. Makanya ketika kita berumroh maka kita niatkan, kita tuluskan ibadah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kita ini mesti berumroh ya Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa kita ini mesti mengunjungi Ka'bah, kemudian kenapa kita mesti mengunjungi makam Rasulullah SAW, berziarah di Madinah dan lain sebagainya. Dan ini semuanya kembali ke makna talbiyah Bapak Ibu. Nah, makna talbiyah itu kan disebutkan ataupun bisa kita baca masing-masing ya. Itu bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Artinya adalah bahwa labbaik Allahumma labbaik, ya kita bisa artikan aku penuhi seruanmu wahai Allah. Nah, pertanyaannya kapan kita diseru, kapan kita dipanggil, kapan kita merasa bahwa ini adalah panggilan kita. Ini sebenarnya itu kembali lagi ke dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia di alam ruh, nah itu semua berdasarkan fitrah ya. Berdasarkan fitrah artinya kita semua ini terpanggil untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kembali lagi ke panggilan yang diserukan Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalah. Nabi Ibrahim, panggillah manusia ini untuk datang, maka mereka akan datang kepadamu. Kemudian Nabi Ibrahim pasti bertanya, bagaimana saya menyerukan orang yang belum lahir bahkan ataupun yang jauh dari posisi saya. Nah, di sini Allah menetapkan ataupun Allah membalas pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Tugas engkau wahai Nabi Ibrahim hanya memanggil dan aku akan menyampaikannya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah yang terpanggil ya. Bapak Ibu adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab panggilan ini, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka dari sini kita kembalikan lagi, luruskan lagi niat kita bahwa kita tujuan ke sana adalah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi mulai dari sini berangkat kita ke sana, ke tanah suci, menghilangkan semua segala macam niat-niat duniawi. Mungkin sempat terbesit, ini kalau saya ke sana saya mau foto di tempat viral, ataupun nanti kalau saya di sana saya mau belanja oleh-oleh, ataupun bahkan nanti kalau saya di sana nanti saya mau pakai pakaian yang terbaik, tas yang terbaik, tas yang mewah, baju yang mewah, ataupun make up yang luar biasa gitu. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa ketika kita mengunjungi ke sana ada syarat, ada rukun, dan ada adabnya juga ya. Jadi salah satu adabnya adalah ketika kita berada di tanah suci ya, kita tidak berlebih-lebihan ya. Artinya dalam hal pakaian kita ya, kemudian dalam hal apa yang kita bawa ya, kemudian dalam hal harta kita tidak berlebih-lebihan di sana. Karena ingat, kita ke sana itu adalah untuk menghadap Allah. Ya, kita di sana adalah untuk menghadap Zat yang Maha Kaya, bukan memamerkan kekayaan yang kita punya. Ya, kita menghadap Zat yang Maha Tinggi, bukan membanggakan tingginya jabatan kita di dunia. Kita menghadap ke sana adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, dan semoga nantinya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Makanya pada hari ini kita akan membahas ya bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita berbicara mengenai umroh itu sendiri ya Bapak Ibu, jadi umroh itu ada dinamakan rukunnya. Rukunnya itu kalau umrah simple sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah kita berniat, ataupun biasa disebut dengan istilah kita berihram.
berihram itu adalah rukunnya. Berihram di sini maksudnya seperti apa? Berihram di situ adalah kita harus meniatkan eh, ibadah kita ini, ibadah umroh kita ini di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan lafaz yang ditentukan. Maksudnya seperti apa? Artinya ketika kita sholat misalnya itu berbeda dengan ibadah umroh. Kalau sholat kan bisa di mana saja, di waktu kapan saja selama dia itu masuk waktu sholat. Sedangkan ihram untuk umroh itu harus di tempat yang telah ditentukan. Maka dari sini ada beberapa tempat yang memang harus kita patuhi ya untuk kita berihram. Yang pertama itu adalah biasa disebut dengan miqat ya. Miqat. Tempat miqat ini di seputaran kota Madinah ataupun di dekat kota Madinah itu dinamakan miqat Zulhulaifah. Kemudian di dekat dengan Yaman, arah ke Yaman itu dinamakan dengan Yalamlam. Kemudian ada di arah barat itu dinamakan Juhfah. Kemudian ada di arah yang dari Irak dinamakan Zatu Irq ya. Kemudian ada yang dari tenggara, tidak terlalu tenggara ya, ke arah timur itu dinamakan Qarnul Manazil. Jadi ke semua tempat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin berumrah dan berhaji maka harus lewat tempat-tempat ataupun posisi-posisi ini. Nah, kita nantinya insya Allah karena kita ke Madinah dulu, maka kita itu akan berihramnya melewati Zulhulaifah ataupun biasa disebut dengan istilah saat ini Bir Ali. Jaraknya Zulhulaifah dengan Mekah itu sekitar kurang lebih 400-an kilo ya. Tapi nanti kita akan menggunakan kereta cepat ya. Berarti nanti kita akan berniatnya itu di atas kereta. Nanti masinisnya akan memberikan informasi. Kurang lebih kita akan berpas-pasan dengan Zulhulaifah itu 1 atau 2 menit lagi, maka kita harus persiapkan. Nah, jadi karena ini adalah ibadah yang memang berkaitan dengan waktu dan tempat, artinya ketika kita berada di Zulhulaifah, kita nggak boleh ketinggalan. Jangan nanti sampai bablas ya. Karena kalau seandainya Bapak Ibu bablas nggak niat, ya nggak niat di Zulhulaifah itu, maka ibu harus balik lagi nanti. Ya, balik lagi ke Bir Ali tadi itu. Nah, itu kan capek ya jadinya ya. Maka harus benar-benar kita begitu nyampe di Zulhulaifah langsung kita berniat di sana. Itu adalah rukun pertama ya. Kita miqat melafazkan miqat ya. Lafaznya labbaik Allahumma umratan ya. Nanti akan dipimpin ya, dipandu oleh ustadz kita juga di sana, Ustadz Ahmad ya, yang akan menemani di sana ya. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke niat, maka semua larangan dan pantangan itu sudah mulai berlaku ya. Pantangan dan larangan umroh itu sudah mulai berlaku ya. Nah, kemudian nanti rukun selanjutnya adalah tawaf ya. Kita tawaf nanti 7 putaran, dimulai dari Hajarul Aswad, kemudian diakhiri dengan Hajarul Aswad juga ya. Putaran tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam ya, berarti posisi kita nanti ketika tawaf, posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita ya, di sebelah kiri kita. Kemudian nanti kita mengitari sampai ketemu dengan Hajarul Aswad lagi, itu dinamakan 1 putaran. Kemudian ketika telah selesai tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sa'i. Setelah selesai sa'i, kemudian selanjutnya kita bertahalul ya. Maka telah selesai pula rukun ya. Itu rukun ya Bapak Ibu. Rukun itu harus dikerjakan ya. Kalau seandainya terlewat dan itu tidak berurutan, maka ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu harus dikerjakan dan harus berurut ya. Jangan nanti wah ini kayaknya saya mau sa'i dulu kemudian baru tawaf. Tidak diperbolehkan seperti itu
ataupun ini saya kayaknya mau cukur dulu deh, tahalul ya, mengambil beberapa helai rambut, kemudian pas lihat udah agak nggak terlalu ramai, kemudian kita tawaf, itu tidak boleh. Jadi dia harus berurut ya. Iya, berihram, niat, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Mekah, tiba di Mekah, kemudian kita tawaf. Setelah tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran juga, tetapi berbeda dengan putaran di Ka'bah ya, ketika tawaf. Kemudian selanjutnya baru tahalul dan juga tertib. Nah, itu rukun. Nah, kemudian wajib. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah jika kita meninggalkan, terlewatkan, ataupun misalnya dia bersifat larangan kita mengerjakan, maka itu dikenakan denda. Ya, rukun tadi kalau terlewatkan maka batal, nggak ada kompromi. Artinya kalau seandainya rukun itu miss ataupun terlewat satu, maka ibadah kita batal sama sekali. Sedangkan di wajib ini, jika kita misalnya dia sifat larangan, kita mengerjakan larangan tersebut, maka kita dikenakan denda. Kita harus membayar denda ataupun mengerjakan denda tersebut. Nah, itu dinamakan wajib ya. Nah, wajib di sini adalah yang pertama niat umroh dari miqat. Berbeda ya. Tadi kita kan berniat umroh itu misalnya kita lupa niat, nah itu dinamakan rukun, berarti kita tidak mengerjakan rukun, artinya batal. Tetapi kita berniat bukan dari ihram, bukan dari tempat miqat, artinya ketika udah lewat Zulhulaifah kita tinggalin tuh, lupa, rupanya saya lupa berniat, saya niat tengah jalan misalnya, itu tetap sah, tetapi harus membayar denda ya, mengerjakan denda. Nah, jadi harus diperhatikan betul apa itu rukun, apa itu wajib ya. Kemudian selanjutnya adalah salah satu wajib yang lain, menjaga diri dari larangan ihram. Itu wajib daripada umroh. Kemudian ada syarat ya, syarat daripada mengerjakan umroh di sini adalah yang pertama beragama Islam pastinya, kemudian dia telah aqil, telah baligh, kemudian dia itu merdeka, dan selanjutnya adalah mampu ataupun istitoah, mampu secara fisik, mampu secara materi, dan mampu secara mental. Nah, kita balik lagi, kita bahas ya, kan tadi ceritanya kita sudah berihram nih ya, kita sudah niat labbaik Allahumma umratan di miqat ya, di Zulhulaifah ataupun Bir Ali di kota Madinah. Nah, berarti pada detik itu juga berlaku semua pantangan dan larangan ihram. Artinya kita sudah memakai baju ihram bagi laki-laki, yaitu baju kain ihram ini yang putih ini. Kemudian nanti sudah memakai baju yang telah ditentukan untuk berihram bagi wanita. Wanita itu bebas asalkan dia sopan ya. Jadi artinya kita juga menjaga adab-adab di sana ya, seperti misalnya baju ihram untuk wanita seperti yang dipakai oleh Ibu Dwiana saat ini ya, atasan Ibu Dewi ya, atasannya biru, bawahnya hitam. Dan tidak mesti dan tidak wajib, tidak harus warna putih dan pakai mukena ya Bapak Ibu ya. Mukena itu bukan syarat sah untuk beribadah ya. Mukena itu adalah budaya kita Indonesia ketika kita ingin melakukan ataupun melaksanakan sholat ya, bukan misalnya harus sholat itu pakai mukena ya, tidak ya. Begitu juga nanti misalnya mau umroh, misalnya ada yang katakan, Ustadz nih kalau pakai pakaian bagi perempuan harus putih ya. Tidak ya, tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya, karena harus dijaga juga bahwa yang paling penting adalah pakaian yang sopan, tidak ketat, putih dan lain sebagainya, takutnya nanti ada seperti berbayang ya, menerawang gitu ya. Jadi itu yang kita hindarkan ya. Ingat ya, kita di sana juga beribadah ya Bapak Ibu, jadi bukan untuk pelesiran ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke larangan ihram Bapak Ibu semuanya. Larangan ihram yang pertama yang
berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian larangan ihram yang kedua berlaku bagi laki-laki, larangan ihram yang ketiga berlaku bagi perempuan. Nah, larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan yang pertama itu adalah dia termasuk dari memotong rambut, memotong kuku, memakai wangian, memakai sarung tangan, kemudian berburu, akad nikah, kemudian bermesraan dengan suami istri ataupun melakukan hubungan suami istri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita telah misalnya labbaik Allahumma umratan, nah itu disingkirkan semua yang berpotensi kita akan melakukannya. Seperti misalnya kita kebiasaan nih, misalnya ada pakai parfum ya, terutama kan ada hand sanitizer yang dia itu ada kandungan parfumnya, memakai Sabun. tisu basah, sabun cuci tangan ataupun sabun muka. Kemudian ataupun misalnya dia ada obat-obatan tertentu yang di dalamnya ada parfum, itu untuk sementara disingkirkan dulu, jangan didekatkan ataupun jangan kita taruh di tas jinjing kita ketika kita sudah berihram. Nah, jadi yang berwangi-wangian ini itu dihindari ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian itu termasuk juga seperti sampo ya, Bapak Ibu, ataupun misalnya parfum, deodoran dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi pokoknya dasarnya dia ada wewangian, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang punya kebiasaan misalnya dia mungkin ini mohon maaf suka gigit-gigit kukunya, nah itu tidak mohon untuk bisa dijaga ya nantinya ketika kita berihram. Ataupun nanti misalnya dia nggak sengaja garuk-garuk kepala ataupun misalnya menyela-nyela jenggot dan lain sebagainya, ataupun mungkin mohon maaf ada yang ngupil kecabut salah satu rambut-rambut halusnya, bulunya ataupun jenggotnya, itu juga tidak diperbolehkan ya, karena itu nanti akan diwajibkan membayar denda ya. Nah, kemudian itu termasuk juga misalnya kita takalah ya garuk-garuk badan, kemudian tiba-tiba kan ada sebagian orang yang dia memang cukup lebat ya, bulu-bulu halus di tangannya, kemudian di tubuhnya dan sebagainya tiba-tiba tercabut. Nah, itu juga dihindari ya. Kalau seandainya gimana kalau ketika kita pas ketika kita pas mau tidur, gak sengaja bangun tidur tercopot ataupun rontok rambut kita, nah itu nggak masalah kalau seandainya itu tidak sengaja ya. Ketika misalnya kita sedang duduk tiba-tiba rontok rambut tanpa sengaja, tanpa kita sadari, itu tidak masalah ya. Kemudian selanjutnya memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan itu tidak diperbolehkan ya, baik laki-laki maupun perempuan itu tidak diperbolehkan memakai sarung tangan, termasuk juga memakai kaos kaki. Memakai kaos kaki juga tidak diperbolehkan bagi laki-laki ya, kalau perempuan itu diperbolehkan. Kemudian berburu ya, berburu hewan buruan, termasuk juga di sini misalnya dia yang suka latah nih ya, ketika misalnya dia melihat ada belalang, lalat ya, main geplak aja, nah, itu harap ya kebiasaan-kebiasaan ini dihindari ya Bapak Ibu, apalagi nanti di sana di Saudi ataupun di Ka'bah ya, itu di pelataran biasanya sering banyak belalang tuh ya. Jangan kita main asal injak aja ya. Ya, itu juga harus diperhatikan, karena itu nanti Bapak Ibu bisa kena dam ataupun denda ya. Kemudian melakukan ataupun melangsungkan akad nikah ya. Akad nikah juga tidak diperbolehkan. Ingat ya, bukan berarti sama sekali tidak diperbolehkan di tanah suci, enggak. Itu tidak diperbolehkan selama kita sedang berihram.
Nah, jadi jangan nanti tanya misalnya, tapi Ustadz kok ada yang melangsungkan akad nikah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Selama dia tidak berihram nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita sudah melakukan niat ihram maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian bermesraan dengan suami istri yang bisa mengakibatkan ataupun tidak mengakibatkan melakukan hubungan sama istri, ya itu juga tidak diperbolehkan ya. Nah itu mungkin kalau seandainya ada pasangan-pasangan muda, kami ingatkan kembali ya untuk supaya bisa menjaga dirinya ya, karena kita sedang berada di dalam keadaan berihram ya, maka dikondisikan, dijaga supaya kita tidak melakukan pantangan ini. Nah, bagi pria, khusus bagi pria itu tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit ya seperti baju, celana, mohon maaf, celana dalam ya, pakaian dalam itu tidak diperbolehkan untuk dipakai. Jadi khusus pria itu kita hanya menggunakan 2 helai kain saja ya, kain ihram yang telah dibagikan oleh malaka. Jadi bagian atas itu dinamakan dengan rida, bagian bawah itu dinamakan dengan izar ya. Ukurannya sama ya, tidak beda ya. Tetapi jika kita pakai itu di bagian bawah itu dinamakan dengan izar, jika kita pakai itu di bagian atas itu dinamakan rida. Nah, itu tidak diperbolehkan kecuali hanya 2 helai kain itu saja ya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit lainnya ya. Contoh misalnya peci ya, itu termasuk menutup kepala juga itu tidak diperbolehkan, ataupun misalnya kita menutupkan kepala kita juga dengan kain ihram itu juga tidak diperbolehkan. Ya, memakai payung boleh, nggak masalah. Tapi misalnya menempelkan ihram di atas kepala kita ataupun pakai peci dan lain sebagainya, pakai topi, nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian bagi laki-laki juga tidak boleh memakai sepatu ataupun sandal yang tertutup. Misalnya ini kaki kita nih menutup seperti ini, sandalnya ketutupan setengah ujung ini, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi lebih baik pakai sandal seperti sandal jepit ya, sandal swallow. Kemudian misalnya ada uzur ya, ini semua kan kalau seandainya dia ada uzur, ada misalnya dia harus diperban ya, ataupun misalnya mohon maaf ada orang yang telah lanjut usia, dia mengalami keadaan di mana dia tidak bisa mengontrol kencingnya, buang airnya, maka itu boleh ya, maka itu boleh memakai seperti pampers dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya dalam keadaan uzur Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sehat walafiat ya, tidak kurang sesuatu apapun, maka dilaksanakan larangan-larangan ini. Kemudian bagi wanita itu tidak boleh memakai cadar ataupun niqab ya, tidak boleh memakai niqab. Jadi harus dibuka terlihat mukanya. Sarung tangan juga ya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Bagi wanita ya, sarung tangan juga nggak boleh sebenarnya bagi laki-laki kan. Nah, bagi wanita juga kami infokan bahwa tidak juga diperbolehkan untuk memakai sarung tangan ya. Dan ingat ya, nanti jangan ketika di ihram itu suka kita bawa lotion ya yang ada pewangiannya. Nah, itu juga harus dihindari ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mengerjakan semua larangan ihram itu, maka Bapak Ibu dikenakan denda ataupun biasa disebut istilah bahasa Arabnya dam. Denda itu seperti apa? Denda itu pertama puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, setiap orang itu setengah sok ya, setengah sok berarti 1 sok itu 2 kilo 80 gram ya, berarti setengah sok, setengahnya ya. Kemudian memotong seekor kambing, itu adalah denda jika Bapak Ibu mengerjakan larangan ihram ya. Ingat ya, jadi dipatuhi semua larangan-larangan ihram tadi itu. Oke, kemudian selanjutnya
Nah, ketika kita eh, telah berihram tadi, ya kan, kita telah Misalnya, berniat, ram kemudian kita nanti akan tawaf, ya, tawaf. Nah, nantinya ketika Malaka ini kita punya kebiasaan berangkat itu asar, ya, hampir mau ke dekat asar lah nanti dari Madinah. Kemudian nanti kita akan jamak, ya, jamak sholat zuhur dan asar di kota Madinah sebelum nanti kita naik kereta. Kemungkinan hari Jumat, ya, Jumat berarti Bapak Ibu langsung di jamak aja, ya, jamak aja langsung. Nanti kita naik kereta. Nah, kita nanti nyampe nya itu juga di Mekah itu maghrib nanti, ya, kurang lebih. Nah, nanti kita check in hotel dulu, istirahat dulu, kemudian beres-beres dulu, sholat jamak maghrib dan isya, kemudian baru nanti bersama-sama kita ke Masjidil Haram. Hotel kita itu kalau di Madinah itu di Front Taiba, Taiba Front, ya. Kemudian kalau di Mekah itu di Safwat itu Safwat Royal Orchid. Nah, itu emang di halaman, ya, halaman Masjidil Haram. Nah, balik lagi. Nah, ketika kita nanti mau melakukan ibadah tawaf, ya, jadi khusus untuk tawaf, Bapak Ibu, kita semua harus berada dalam keadaan suci. Artinya kita juga sudah harus wudhu, ya, wudhu dari hotel dan dari kamar masing-masing. Kemudian itu kita sudah istirahat, sudah makan, lain sebagainya. Kemudian kita keluar dari kamar hotel itu menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf itu dalam keadaan suci, berwudu, ya, berwudu. Kemudian kita tawaf 7 putaran, diawali dengan Hajarul Aswad. Kemudian kita bertakbir di sana, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita mutar, ya, sampai nanti ketemu lagi Hajarul Aswad. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti di Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ya, di sini ini adalah gambaran daripada Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu dia sebenarnya tidak persis 4 persegi. Dia itu ada 2 sisi yang dia tajam seperti ini, yang sharp seperti ini, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, rukun yang di atasnya, yang selainnya seperti daerah Hijr Ismail dan rukun Syami itu sebenarnya dia melengkung. Jadi aslinya itu Ka'bah itu dia ujung yang di sebelah Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Tetapi karena ketika zamannya Rasulullah SAW sebelum diangkat ataupun sebelum menjadi Nabi itu daerah Mekah mengalami banjir besar sehingga Ka'bah itu direnovasi karena keterbatasan biaya pada waktu itu hanya dibangun 4 persegi dan bagian Hijr Ismail ditandai saja seperti itu, ya. Maka nantinya ketika kita mengelilingi Ka'bah, kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, kita mulai dari Hajar Aswad, kemudian balik lagi nanti ke Hajarul Aswad, di tempat di mana kita memulainya. Nah, nanti ketika Hajar Aswad ke rukun Yamani itu doanya bebas, ya, tapi nanti biasanya dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Kemudian nanti dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, nah itu nanti kita berdoa sesuai dengan disunahkan oleh Rasulullah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, ya, biasa disebut dengan doa sapu jagat, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi putaran kedua seperti itu lagi. Kemudian sampai di rukun Yamani juga doa yang sama, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Kemudian balik lagi, putar lagi sampai 7 putaran, ya. 7 putaran berarti kita telah selesai. Nah, kemudian menjadi pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya kan kalau kita nggak sengaja bersentuhan, ya, bersentuhan dengan yang bukan mahram, ya, ataupun misalnya kalau kita mazhab Syafi'i, suami dengan istri bersentuhan itu membatalkan wudhu, ya. Itu bagaimana?
apakah nanti kita harus wudhu lagi ya jika kita bersentuhan seperti ini. Nah, jadi di sini di dalam keadaan ini Bapak Ibu sekalian, maka itu kita untuk sementara pakai mazhab yang lain dulu aja ya. Mazhab Hambali ya. Mazhab yang kalau kita lihat ya di ayat wudhu itu kan ada kata aula mastumun nisa ya, artinya jika kalian bersentuhan dengan perempuan. Nah, bersentuhan di sini kalau di dalam mazhab Syafi'i itu bersentuhan mutlak ya. Bersentuhan seperti ini saja itu termasuk bersentuhan. Sedangkan lamastumun nisa di dalam beberapa mazhab ya, seperti misalnya mazhab Hambali itu bersentuhan di sini maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri, lamastumun nisa ya. Kemudian kalau misalnya di dalam mazhab Maliki ya, itu lamastum artinya bersentuhan dengan disertai rasa syahwat ya. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu membatalkan. Nah, jadi kenapa kita melakukan pendekatan seperti ini? Itu supaya kita bisa lebih mudah melakukan ibadah ini, karena nanti bentar-bentar ya Bapak Ibu, kalau di sana di Ka'bah itu kan multinasional, jadi semua bangsa, semua mazhab itu berkumpul di sana. Kita udah jaga-jaga supaya nggak kena orang dari negara lain malah nyelonong gitu aja gitu kan, malah dorong-dorongan, sikut-sikutan dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita juga tetap kekeh baru pegang dengan mazhab Syafi'i, bisa jadi besok subuh baru siap kita tawafnya ya. Nggak kelar-kelar nanti, bentar-bentar kena wudhu lagi, bentar-bentar kena wudhu lagi, balik lagi dan lain sebagainya. Jadi supaya kita ngambil maslahatnya saja, mengambil kebaikannya saja, kita ngambil untuk sementara ini menggunakan mazhab Hambali ya, supaya kita nanti tidak terlalu lama nanti di sini. Toh kalau seandainya kita batal dan kita betul-betul yakin ya, ingat di sini tandanya adalah betul-betul yakin bahwa kita ini memang batal. Contoh batal misalnya kita yakin secara sadar, secara penuh bahwa kita misalnya mengeluarkan salah satu dari dua lubang misalnya ya, apakah itu buang air kecil, buang air besar ataupun buang gas dan lain sebagainya. Maka kalau kita memang yakin, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, karena di sana walaupun kita berada di tanah suci itu juga masih ada bisikan-bisikan setan ya, artinya yang berusaha mengganggu fokus ibadah kita. Kayaknya kamu batal tuh, bener tuh kamu batal tuh, tadi kan barusan buang angin bukan? Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian masuklah keraguan di dalam diri kita. Nah, kalau seandainya hal itu yang terjadi bagi Bapak Ibu, maka kalau kita balik ke dalam ilmu usul fikih, al aslu muhakkamah, artinya asal keadaan kita pada dasar itu adalah kita sedang suci, maka kita kembali kepada asal tersebut, artinya kita berada di dalam keadaan suci. Maka hal-hal yang tadi muncul seperti keraguan tadi itu otomatis gugur. Artinya itu tidak mengganggu ataupun menghalangi Bapak Ibu untuk tetap terus melaksanakan ibadah tawaf. Ingat ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita yakin, maka yakin itu tidak runtuh dengan keraguan yang muncul tiba-tiba seperti itu, karena bisa jadi itu adalah bagian dari taswis ataupun godaan syaitan. Jadi dalam kaidah ushul fikih disebutkan al-yakin la yazalu bisyakki. Suatu keyakinan itu tidak luntur karena adanya keraguan. Nah, oke. Kemudian kita nanti berputar mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian setelah kita bertawaf, kita nanti akan sholat 2 rakaat salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf itu nanti posisinya di belakang makam Ibrahim. Nah, itu ada posisi makam Ibrahim tuh yang seperti kubah kecil itu di depan pintu Ka'bah. Nah, itu ya, ada kayak tempurung ya, ada selinder kayak tabung, kemudian ada kubah kecilnya itu. Nah, itu nanti kita di belakangnya. Tetapi nggak mungkin pas di belakang banget ya, karena itu kan alur orang tawaf ya, jadi agak kita ambil jarak ke belakang. Kemudian di situ ada tempat memang sudah disediakan. Nah, di situ nanti kita akan
Sholat sunnah tawaf ini terdiri dari 2 rakaat. Ya, niatnya bebas, bisa nanti niatnya sholat sunnah ataupun bisa niatnya usalli sunnat tawaf rakaatain, bisa ya. Kemudian silakan mulai, Allahu Akbar. Kemudian rakaat pertama ya baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan kedua Qul huwallahu ahad ya, artinya surat Al-Ikhlas ya. Nah, boleh kalau seandainya surat yang lain boleh, apa-apa, sebisanya saja ya, karena kan ditakutkan ada yang misalnya belum hafal ya, apalagi surat Al-Kafirun kan itu ada ayat yang berulang-ulang itu kan ya, ma antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud, nanti nggak siap-siap itu kan, keputar-putar terus nanti kan, kasihan nanti Bapak Ibu ya. Kalau seandainya memang nggak hafal, itu bisa surah yang lain, tetapi disarankan itu 2 surat itu ya, Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah selesai sholat sunnah tawaf, nah ketika kita telah selesai sholat sunnah tawaf, kemudian kita menuju ke sa'i. Tapi sebelumnya kita minum dulu air zam-zam ya, minum air zam-zam. Disunahkan tugukannya itu ganjil ya, 7 ataupun 9 dan lain sebagainya. Nah, ada yang terlewat satu, ketika kita nanti tawaf, nah posisi kita itu tawaf bagi bapak-bapak itu posisi keadaan memakai ihramnya itu adalah al-ittiba ya. Nah, ittiba itu adalah memperlihatkan bahu sebelah kanan kita. Jadi ihram ini dilingkarkan ke bawah ketiak bahu kanan, jadi bahu kanan itu terlihat. Nah, di situ nanti kita memulai tawaf 7 putaran. Kemudian ketika telah selesai tawaf, ditutup lagi bahu kanan itu ya, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian ketika telah selesai nanti sholat sunnah 2 rakaat, kita sudah selesai minum air zam-zam ya, tidak mesti misalnya 7 tegukan, bisa misalnya 3 tegukan ataupun 9 tegukan, yang penting dia itu ganjil ya, jadi tidak mesti ada bilangan tertentu, yang penting ganjil saja, itu sunnahnya. Nah, di sini ada doa minum air zam-zamnya ya, sudah kita bagikan nanti. Kemudian nanti kita menuju langsung ke Bukit Safa ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bukit Safa nanti ada doanya, yaitu seperti yang dipampangkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh, inna safa wal marwata min sya'airah, sampai terakhir. Nah, di Safa, di Sa'i itu berbeda dengan pelaksanaan ibadah tawaf ya Ibu. Kalau di Sa'i itu ya, itu tidak diwajibkan kita dalam keadaan berwudu. Nah, jadi tidak mesti kita harus dalam keadaan berwudu. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya batal wudunya ketika kita sedang sa'i, itu nggak apa-apa, dilanjutkan saja, tidak mesti harus berwudu. Kemudian selanjutnya apa yang membedakan? Yang membedakan selanjutnya adalah putarannya Bapak Ibu. Nah, kalau di Ka'bah tadi kita memulai dari Hajarul Aswad, ketemu lagi ke Hajarul Aswad, itu baru dianggap 1 putaran. Tetapi kalau di Sa'i kita memulai dari Safa, kemudian dari Safa menuju ke Marwah, itu dianggap 1 putaran. Jadi bukan misalnya dari Safa balik lagi ke Safa itu 1 putaran, enggak, kasihan Bapak Ibu, itu Safa ke Marwah aja itu lumayan ya, sekitar 200 meter lebih lah. Kalau seandainya Safa ke Safa lagi 450 meter ya, jadi kasihan nanti Bapak Ibu ya, capek ya. Nah, jadi jadi kalau seandainya di Safa itu, Safa ke Marwah itu dianggap 1 putaran, kemudian Marwah ke Safa dianggap 1 putaran. Berarti konklusinya adalah antara Safa ke Marwah itu putarannya putaran ganjil, kemudian Marwah ke Safa itu putaran genap.
ya. Jadi nanti misalnya ini Safa ini Marwah, Safa Marwah itu 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4 sampai begitu terus. Nanti diakhiri dengan putaran kita itu berada di Marwah, ya. Jadi terakhirnya itu di Marwah. Jadi nanti dari Safa ke Marwah itu ada kita kurang lebih 4 lintasan, ya. Jadi antara putaran 1, putaran 3, putaran 4 dan putaran 7 itu Safa ke Marwah. Sedangkan kalau Marwah ke Safa itu putaran genap, ya, berarti putaran 2, putaran 4 dan putaran 6. Nah, jadi kemudian ketika kita berada di Safa Marwah, nanti kita mulai mulai putaran, nanti kita ketemu dengan lampu hijau, ya, lampu hijau di atas. Nah, itu nanti kita disunahkan bagi laki-laki saja, ya, itu untuk berlari-lari kecil sembari membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Nah, itu dibaca, ya, sambil kita berada di lampu hijau itu, sambil kita berlari-lari. Nah, ketika telah selesai lampu hijau itu bebas baca doanya apa saja, terserah. Nah, nanti ketika nyampe di Bukit Marwah ataupun nyampe lagi di Bukit Safa, baca doa sebagaimana kita mulai tadi, ya, yang kemudian ditambahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu. Jadi antara misalnya telah selesai lampu hijau menuju ke Bukit Marwah ataupun dari Bukit Marwah menuju ke lampu hijau, itu doanya bebas, ya Bapak Ibu, bisa berzikir, bisa berdoa, itu terserah, bebas. Nah, kami ingatkan bahwa bagi Bapak Ibu untuk fokus, ya, berdoa, ya, jangan nanti lagi kita di Safa Marwah lagi kita asik sendiri, ya. Ataupun tawaf juga lagi kita asik sendiri. Selfie. Ada yang selfie lah, ada yang buka email lah, buka WA lah, ada yang ini saya dapatkan sendiri nih, tapi sangat disayangkan, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di jamaah kita, ya. Lagi di Safa Marwah lagi sa'i, dia malah lagi mabar, ya, main Mobile Legend, main game online. Itu kan sangat disayangkan sekali, ya. Padahal dia sudah mengorbankan harta dan tenaga dan waktunya, ya, untuk umroh, ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadilah dengan jamaah kita, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya insya Allah bisa maksimal, ya, melaksanakan ibadah umroh, ya. Nah, jadi dimaksimalkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya, ya, dan saya yakin juga pasti keluarga sudah mulai menitipkan doa, ya. Ya, tolong didoakan. Nah, itu bisa juga dicicil, ya. Misalnya dicicil ketika kita sedang sa'i ataupun ketika kita sedang tawaf ataupun nanti ketika telah selesai pelaksanaan kita sholat di sana di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ya, dicicil saja, ya. Bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti ketika telah selesai pelaksanaan tadi, telah selesai 7 putaran, kemudian kita tahalul ataupun memotong rambut. Bagi perempuan cukup beberapa helai saja, 7 helai. Bagi laki-laki juga seperti itu. Nah, sunnahnya bagi laki-laki, sunnahnya itu cukur botak, ya, botak gundul, ya. Ini saya kebetulan masih 1 bulan, ya, jadi belum numbuh ini. Kemarin alhamdulillah umroh di bulan April, ya. Jadi bagi laki-laki itu sunnahnya itu botak gundul, ya, artinya licin, ya, pakai silet, ya, bukan pakai mesin, ya, pakai pisau cukur, ya, pakai pisau cukur itu. Nah, itu sunnahnya seperti itu, ya, tidak menyisakan, karena itu dinamakan. Di sana juga ada. Di sana ada tukang cukur Bapak Ibu, ya, nggak usah ribet-ribet bawa pisau cukur, ya, dari Indonesia, ya. Di sana banyak kok, di dekat hotel itu tuh banyak sekali, bahkan di bawah hotel itu ada mall, ya. Ada barbershop juga banyak lah, paling sekitar 15 real ataupun 20 real ataupun misalnya 10, antara seperti itulah, tidak sampai dia 120 real ataupun lebih mahal, ya.
Nah, jadi tapi untuk memudahkannya supaya kita nanti tidak tidak menyusahkan kita ya. Karena kalau belum kita potong itu artinya kita masih dalam keadaan ihram terus. Ya, jadi supaya kita cepat selesai dari keadaan ihram ini ya, kita bisa memotong dulu sebagai syarat kita telah tahallul. Bagi laki-laki bisa dimintai tolong sesama jamaah bapak-bapaknya, bagi perempuan dengan jamaah ibu-ibunya ya. Nanti Ustadz Ahmad ataupun Bu Dewi ataupun siapa yang ingin bawa gunting itu dipersilahkan ya. Tapi nanti bapak-bapak pas udah dipotong sedikit jangan lupa langsung cukur ya nanti ya, dengan bapak-bapaknya ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu kita telah tahallul maka larangan dan pantangan ihram tadi itu telah selesai. Ya, artinya kita boleh pakai sabun lagi, boleh pakai parfum lagi, boleh pakai kaos kaki lagi, boleh pakai pakaian berjahit lagi, boleh mandi menggunakan sampo, menggunakan sabun muka dan lain sebagainya. Itu tidak ada larangan lagi ya. Boleh misalnya pakai make up ataupun lain sebagainya. Ya, tapi kami sarankan supaya itu dibatasi saja ya, karena kan tujuan kita di sana itu kan bukan buat jalan-jalan ya, tapi kita di sana adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita ziarah di kota Mekah nanti kita nanti mungkin ada singgah lagi nanti ke Masjid Aisyah untuk melaksanakan umroh kedua. Nah, umroh kedua nanti itu diulang lagi prosesinya sama seperti ini ya. Nanti kita mulai lagi niat nggak di Madinah lagi, tetapi keluar dari tanah haram, yaitu di sebuah tempat dinamakan Tan'im. Di sana ada masjid namanya Masjid Aisyah, masjid istri Rasulullah SAW dulu melaksanakan ya, ibadah umrah, beliau bermiqat di situ. Kemudian dari situ nanti kita melaksanakan ibadah kedua. Nah, selama kita di kota Mekah itu kami anjurkan ya Bapak Ibu, benar-benar kami himbau supaya tidak terlewatkan satupun waktu salat di Masjid Al-Haram. Ya, jangan terlewatkan satupun waktu salat di Masjidil Haram. Bapak Ibu begitu turun dari hotel, plek satu kaki langkah itu sudah halaman Masjidil Haram, hotel Bapak Ibu ya. Keluar nih dari gedung hotel, plek ya, satu langkah saja itu udah masuk halaman ya, udah masuk halaman Masjidil Haram. Jadi ya, kami himbau, kita semua itu sudah bayar cukup mahal di sini ya, sudah mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran kita sudah ngambil cuti, kita sudah tinggalkan kegiatan duniawi kita sudah berada di sana, sudah terbang berapa jam, itu kan sampai 10 jam lebih bahkan. Itu jangan ditinggali satu waktu pun untuk tidak sholat ya. Usahakan salat 5 waktu di Masjidil Haram. Dan Bapak Ibu ketika kita di sana jangan samakan kita di sini. Artinya jangan nanti masuk ataupun datang ke Masjidil Haram itu mepet waktu azan. Nah, itu banyak kejadian ya. Artinya misalnya ini sholat katakanlah zuhur jam 12.10 ya. Jam 12.08 dia baru siap-siap. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau bisa usahakan ya, itu 1 jam sebelum azan itu kita sudah posisinya di masjid ya, bukan sudah mulai bergerak, enggak, tapi sudah posisinya di masjid. Bahkan di sholat di sana di Mekah dan Madinah itu waktu azan subuh itu ada 2 azan. Azan pertama itu 1 jam sebelum waktu masuk subuh ya, azan pertama itu. Nah, jadi misalnya katakanlah subuh jam 4.30, berarti azan pertama jam 3.30. Nah, kalau Bapak Ibu berangkatnya itu setelah azan pertama, itu otomatis termasuk telat Bapak Ibu ya. Jadi usahakan ketika azan pertama itu udah ada di masjid. Ya. Saya mungkin bisa nambahkan juga, kalau sekarang ini memasuki
Masjidil Haram ke pelataran, khusus untuk bapak-bapak harus mengenakan kain ihram. Tapi kalau untuk ibu-ibu bebas. Ya, mengenakan kain ihram bukan berarti Bapak dalam keadaan berihram umroh, artinya bisa pakai dalaman, bisa pakai celana pendek dan lain sebagainya ya. Itu hanya untuk mentaati peraturan saja supaya kita bisa sholat di pelataran ya. Kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Ini kita jelaskan dulu sedikit nanti supaya penjelasan kita tidak terpotong ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kan tadi Bu Dewi kan sudah sampaikan kalau seandainya bapaknya ini mau ke pelataran ya kan memakai pakaian ihram, nah itu bisa melaksanakan tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tidak mesti harus ada niat ihram. Tawaf sunnah itu bebas ya. Tidak mesti harus dia mikot dulu, berniat dulu di mikot ya, itu tidak mesti seperti itu ya. Jadi silakan tawaf sunnah 7 putaran, diperbanyak ya Bapak Ibu tawaf sunnahnya. Nah nanti selain tawaf sunnah juga nanti di sana juga Bapak Ibu bisa ngaji, bisa mengkhatamkan kalau seandainya syukur-syukur bisa khatam, ataupun nanti bisa tahajud di sana sama-sama dengan teman sekamar ataupun dengan bapaknya, ibu dengan bapaknya, bapak dengan ibunya, itu diperbolehkan. Nah, kemudian nantinya kita di Kota Mekah juga akan mengunjungi situs-situs bersejarah ya, seperti misalnya Jabal Sur, kemudian Arafah. Ya, kita melihat bagaimana jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita ke Musdalifah, Mina, ya, dan lain sebagainya. Dan kami sarankan ya kalau seandainya Bapak Ibu bisalah mempunyai target di sana ya, syukur-syukur misalnya bisa khatam 30 juz alhamdulillah, ataupun misalnya saya target Ustadz yang penting saya bisa 10 juz alhamdulillah, saya target bisa mengaji paling tidak 5 juz alhamdulillah, saya target Ustadz paling enggak saya bisa tahajud misalnya tiap malam alhamdulillah. Yang penting ada target, jangan nanti bawa kebiasaan kita di sini dengan keadaan santai kita di sini dibawa ke sana. Wah ini enak nih, kapan lagi hotel enak seperti ini misalnya, kan itu hotel kita itu lumayan mewah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan terlena misalnya, wah ini kan kalau saya di Jakarta nggak bisa di hotel seperti ini misalnya, ataupun saya di daerah, saya di kampung, saya nggak mungkin di hotel seperti ini. Ya udahlah saya di hotel saja misalnya. Jangan seperti itu Bapak Ibu, kan kasihan. Sudah jauh-jauh tapi kita malah sholatnya di hotel. Nah, untuk sekarang ini nggak pakai resep. Nah, ya Bapak Ibu, sekarang kita tidak diperbolehkan untuk memakai receiver. Receiver itu seperti radio yang dibagikan ke jamaah. Nanti si mutawifnya itu baca doa, jamaah ngikut. Nah, sekarang nggak boleh lagi seperti itu. Maka nanti mutawifnya ataupun ustadznya nanti akan berusaha untuk mengeraskan suaranya supaya nanti kelihatan ya. Bapak Ibu itu bisa membaca doa. Baca doa sendiri juga, jangan terlalu fokus ya. Yang penting jangan terlewatkan jamaah ya. Jangan, maksudnya rombongan kita itu jangan sampai miss, jangan sampai terpisah ya. Susah soalnya kalau mau yang mudah-mudahan nggak terjadi ya seperti itu. Yang Kota Madinah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai ziarah di Kota Madinah ya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan ya, merupakan sebuah kebahagiaan kita sendiri kita bisa berada di kota suci ini, termasuk kita bisa bertetangga untuk sementara waktu dengan Rasulullah SAW ya. Nah Bapak Ibu semuanya, di Madinah itu merupakan tempatnya Rasulullah SAW. Di sanalah beliau tinggal, di sanalah beliau berdakwah selama 10 tahun, dan di sanalah beliau dimakamkan. Maka tanah yang Bapak Ibu injak itu bisa jadi pernah dipijaki juga oleh Rasulullah SAW ya. Debu yang biasa berterbangan di kota Madinah bisa jadi itu debu yang sama yang juga pernah
berseliweran ya, berterbangan di zaman Rasulullah SAW. Maka dari sini kami himbau untuk selalu kita menjaga adab-adab di dalam kota Madinah, dan juga memperbanyak menghadiahkan salawat ya, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita hanya berjarak cuma beberapa langkah ya Bapak Ibu semuanya dengan Rasulullah, hanya ya cuma berapa ya. Dulu saya ketika kami masih di Madinah itu kami juga merasa menyesal juga karena memang tidak tiap hari sholat di Masjid Nabawi. Maka ketika nikmatnya itu dicabut, artinya ketika kami telah selesai studi di sana di di Madinah, ya kami juga merasa menyesal kenapa kami dari dulu tidak tiap hari sholat di Masjid Nabawi ya, karena memang pada waktu itu selain kegiatan kuliah yang cukup padat ya. Di Raudhah. Jadi kemudian salah satu kegiatan inti kita di Madinah itu adalah kita mengunjungi Raudhah ya Bapak Ibu. Raudhah itu artinya adalah taman ya. Maksud di sini adalah taman apa? Artinya Raudhah itu sebuah wilayah antara sebuah daerah di dalam Masjid Nabawi antara makam Rasulullah yang dulunya merupakan tempat tinggal Rasulullah, rumah Rasulullah, dengan mimbar Rasulullah SAW. Jadi ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ini adalah raudhah. Nah, ini semuanya itu raudhah, dinamakan taman daripada taman-taman surga. Kenapa dinamakan taman daripada taman-taman surga? Karena menurut pendapat ulama yang kuat, nanti ketika hari kiamat sepetak tanah ini itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Jadi ini merupakan sebuah tempat yang paling mustajabah doa di Madinah Bapak Ibu. Nah, nanti kita semuanya insya Allah berkesempatan ya dari Malaka itu memfasilitasi, akan diberikan jadwalnya untuk bisa sholat di sini 2 rakaat, kemudian berdoa lah selama mungkin ya, sekhusyuk mungkin ya, jika bisa berlinang-berlinanglah di sini ya, karena inilah dikasih batas waktu 15 menit. batas waktu antara 15 sampai 10 menit. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan ya ketika dapat kesempatan untuk sholat Raudhah 2 rakaat di sini. Kemudian setelah itu kita seperti biasa kita sampaikan bahwa jangan lupa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi ya Bapak Ibu, jangan terlewatkan satu waktu salat pun ya, kecuali itu berada di dalam Masjid Nabawi. Hotel Ibu ya, hotel Bapak Ibu semuanya itu pagar masjid itu berbatasan dengan tembok hotel ya. Ya ini pagar nih, ini tembok hotel. Nah, pagar tembok hotel. Jadi sangat dekat sekali ya. Makanya janganlah sampai misalnya kita sholat di hotel dan sebagainya ya. Jadi usahakan kita itu selalu sholat di masjid. Nah, kemudian nanti di Madinah juga kita akan mengunjungi situs-situs bersejarah ya, seperti misalnya Masjid Quba, Jabal Uhud, kebun kurma dan lain sebagainya ya. Masjid Khandak ataupun Masjid Qiblatain kita akan lewat saja. Nah, Masjid Quba ini juga pahalanya luar biasa. 2 rakaat di Masjid Quba itu setara dengan kita mengerjakan ibadah umroh ya. Kemudian Jabal Uhud, tempat berlangsungnya perang Uhud, yaitu di tahun kedua Hijriah. Di situ ada banyak syuhada, termasuk juga paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian nanti kita akan mengunjungi juga kebun kurma ya. Nah, lagi-lagi kami ingatkan, jika seandainya Bapak Ibu punya target dikerjakan, direncanakan apa yang akan dicapai di Masjid Nabawi, bisa jadi mengkaji ataupun lain sebagainya. Nah, bagi Bapak-bapak itu di pintu 19 itu ada pengajian berbahasa Indonesia ya, Dr. Ariful Bahari yang pengisinya. Nah, itu bisa nanti setiap setelah sholat maghrib itu bisa dihadiri ya, bisa diikuti pengajian tersebut. Tetapi itu khusus bapak-bapak ya, bagi ibu-ibunya bisa nanti memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Oke, mungkin itu saja ya. Berarti nanti kita akan balik lagi di tanggal 9 ya, 9 Juli nanti
pagi-pagi kita udah menuju ke Jeddah dan 9 Oh, iya. Juli ya, 9 Juli kan nanti Berangkat. nyampenya 10 ya, 10 Juli nyampenya di Ya, 8 Juli 8 Juli ya, 8 Juli berangkatnya, nyampenya nanti 9. 9. Oke, nanti mungkin itu saja dari saya. Nah, setelah ini kita akan praktek nih, praktek memakaikan baju ataupun kain ihramnya. Bapak Ibu, ada yang saya mau tambahkan sedikit. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima kain ihram, bahan seragam batik 3 meter, tas lempang, tempat sendal serut, buku doa, dan koper. Terus bagi yang wanita, mukena hitam, jilbab toska, bahan seragam batik 3 meter, tas lempang, tempat sendal serut, buku doa, koper. Nah, saya mohon sekali kepada Bapak Ibu semuanya juga nanti untuk pelaksanaan kita berangkat sebaiknya memakai bahan seragam batik yang sudah diberikan. Untuk bapak-bapak bisa dibikin model jaket atau baju koko. Kalau untuk ibu-ibu silahkan membuat bahan seragam batiknya dengan baju gamis, dari baju gamis untuk memudahkan kita pada saat sholat. Nah, seperti ini contohnya, dan juga sudah saya share di grup untuk bahan-bahannya model-modelnya ya, seperti yang saya pakai ini juga nanti pada saat melaksanakan umroh ke Mekah, kita yang wanita memakai baju hitam sama jilbab toska. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu untuk menggunakan tas selempang yang sudah diberikan, baik yang laki-laki maupun perempuan. Perempuan ini modelnya yang agak lebar, kalau untuk yang laki-laki yang agak kotak. Saya mohon jadi untuk memakai ini merupakan identitas kita nantinya juga di sana. Mungkin bisa disampaikan Ustaz Sauki. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sampaikan ya Bapak Ibu bahwa kita menuju ke tanah suci ini dengan hati yang bersih, hati yang suci, tanpa adanya niat duniawi yang kita bawa. Maka dari sini kami memohon supaya nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan tas kita ini sebagai identitas. Kami paham Bapak Ibu ini tas sederhana. Kami paham Bapak Ibu ini tas mungkin modelnya tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu, bahkan mungkin Bapak Ibu punya tas lebih bagus 10 kali lipat dari ini, itu kami paham. Dan maksud di sini adalah tujuan kita berikan tas ini supaya kita bisa mengidentifikasi jika seandainya Bapak Ibu kita mohon supaya tidak terjadi terlepas dari kawanan. Nah, kan itu semuanya sama. Ya, semuanya itu sama. Jadi kita nggak bisa ngelihat nih. Ini yang pakai baju ini, baju batik ini hampir rata-rata sama, tetapi tas ini bisa jadi ada yang berbeda dengan yang lain. Maka ketika kita lihat seperti itu, kita langsung bisa identifikasi, oh ini jamaah kita, jamaah dari Malaka, ayo kita samperin. Nah, jadi seperti itu. Itu tidak lama Bapak Ibu, antara tanggal 10 hari saja ya. Jadi mohon bersabar untuk bisa pakai tas ini Bapak Ibu 10 hari saja ya. Kemudian setelahnya mau disedekahkan ataupun mau disumbangkan itu terserah Bapak Ibu, nggak masalah. Yang penting selama 10 hari kita mohon untuk bisa pakai tas seperti ini ya, untuk identifikasi. Ya mungkin itu saja ya Bapak Ibu supaya bisa dapat dimengerti. Terus juga nanti akan dibagikan ID card, tapi nanti pada saat Bapak Ibu keberangkatan pada tanggal 30 Juni nanti di bandara akan diberikan ID card. ID card ini sangat berguna sekali sebagai identitas kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti nanti mungkin tersesat atau apapun yang ada di sana. Nanti di sini sangat memudahkan untuk
mencari misalnya hotel atau nomor hotel, nomor telepon hotel dan juga nomor telepon mutawif yang ada di sana. Jadi jangan sampai ini juga hilang. Ya. Jadi Ibu, jadi kita sudah juga berikan koper ya, kemudian mukena, bahkan batik, jilbab dan Kalau Bapak Ibu juga mau membawa koper tambahan, bukan koper sih, maksudnya selain ini tas lipat-lipat aja, mungkin ada ibu-ibu untuk oleh-oleh bisa membawa tas lipat-lipat. Jadi nanti pada pas pulang bisa dipakai atau digunakan untuk membawa oleh-oleh. ya, yang paling penting kan Bapak Ibu di sana itu kita membawa 10 koper. Satu koper ini dari Malaka 9 koper kesabaran. Sabar ini yang paling penting ya Bapak Ibu, karena di sana nanti banyak latar belakang yang berbeda yang akan kita dapatkan. Mungkin kalau di sana ya orang saling sikut, saling ini tuh biasa saja ya. Mungkin kita kebawa baper atau kebawa perasaan, kalau mereka itu nggak apa-apa. Jadi mohon untuk bisa bersabar nantinya ketika kita sedang di sana. Dan juga untuk menunggu bus di sana itu beda. Untuk kita pada saat melaksanakan city tour, kita itu juga harus sudah menunggu di lobi. Jadi busnya jamaahnya yang duluan nunggu di lobi, baru busnya datang. Ini kita coba praktek langsung ya, ihramnya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sampaikan ada 2 lembar, ya, ada 2 lembar yang telah diberikan oleh Malaka. Itu semuanya sama, semuanya ukurannya itu sama, tidak ada bedanya. Jadi apa yang membedakannya ketika kita pakai itu bagian bawah itu dinamakan izar, bagian atas itu dinamakan rida. Ini kita coba pakai yang bagian bawah dulu ya. Nah Bapak Ibu nantinya kalau seandainya sudah menerima kain ihram ini, kami sarankan untuk dicuci. Nah kalau seandainya nanti di laundry ada masih menempel wangi daripada deterjennya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak termasuk dari pantangan ataupun larangan tadi tidak memperbolehkan untuk menggunakan wangian, itu nggak apa-apa ya. Karena pantangan ataupun larangannya itu berlaku ketika kita sudah memulai niat ihram ya. Jadi kalau seandainya masih ada sisa-sisa wangi deterjen ketika kita pakai, itu nggak apa-apa. Oke, kemudian caranya adalah kita lingkarkan. Kemudian bagian yang terbuka di sini, ujung satu dengan ujung yang lainnya kita dekatkan, kemudian kita bikin dia layaknya seperti sarung. Ya, berarti bagian yang terbuka ini, ya, ini di sisi sebelah kanan, dengan posisi lambang Malakanya itu di belakang ya. Kemudian ketika sudah seperti ini, kita lipat saja seperti sarung. Ya, kita masukkan bagian kiri dulu yang dia tidak terbuka, bukan bagian ujungnya. Kemudian bagian yang kedua ujung ini, nah ini yang paling penting Bapak Ibu diperhatikan. Bagian kedua ujung ini, yang depan ini kan ada belakang ada depannya. Yang depan ini kita masukkan ke belakang. Dimasukkan ke belakang sampai sini. Kemudian bagian yang belakang ini kita tarik ke depan, sehingga nanti muncullah lambang Malaka di bagian depan Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dilipat seperti Bapak Ibu memakai kain sarung. Nah, seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ketika Bapak-bapak itu sudah menggunakan kain ihram, bagian bawahnya ataupun bagian izar itu diperbolehkan untuk memakai perekat seperti misalnya gesper, tali pinggang ataupun tali pinggang warna hijau itu, warna putih, itu diperbolehkan di sini ya. Itu bukan bagian dari pakaian yang berjahit.
Kemudian kalau seandainya jam tangan itu boleh, kacamata itu juga nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Itu bukan bagian dari larangan. Ya. Karena itu bukan pakaian ya, itu adalah alat ya. Yang tidak diperbolehkan adalah pakaian untuk jahit. Nah, kemudian pakai nanti tali pinggang di sini. Ya, kemudian sudah ini pakai tali pinggang itu diperbolehkan. Kemudian kita lihat ini untuk bagaimana caranya memakai rida ya, yang bagian atasnya. Nah, untuk memakai rida itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, bisa langsung saja pakai seperti ini. Nah, pakai seperti ini, kemudian ujungnya dinaikkan ke atas, itu boleh ya, bebas ya, bisa seperti ini ataupun bisa misalnya seperti ini, itu boleh, tidak masalah ya. Tetapi biasanya ya, biasanya kalau saya memakainya adalah bagian yang ini, malaka ini, itu dimasukkan dulu, dililitkan dulu ke sini, ujungnya dari satu sisi dililitkan ke belakang ya. Kemudian bagian yang ini, ujungnya ini, sisi satunya dimasukkan ke dalamnya, sehingga ini agak lebih steady ya, agak lebih tetap ya, nggak terlalu goyang-goyang dan nggak mudah terlepas. Ini keadaan selain kita sedang tawaf, tetapi ketika kita hendak tawaf, maka kita harus buka bahu kanan. Bahu kanannya itu berarti seperti ini ya. Kemudian ini dimasukkan lagi ke tempat tadi. Nah, ini adalah keadaan kita untuk mengganjelnya itu melaksanakan tawaf. Nah, salah satu hikmah kita menggunakan tas ini adalah itu kita bisa pakai buat ganjel, Pak Ibu, Bapak-bapak nih khususnya. Jadi dengan ini nggak mudah lepas. Ya, dengan ini nggak mudah lepas ininya, kain ihram kita. Kemudian kita jangan lupa pakai ID card. Udah, inilah starter pack kita melakukan ibadah ya. Jadi seperti itu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan berkenaan dengan memakai ihram, jika misalnya belum paham ya, ataupun mau ada praktek langsung, yaitu nanti ketika di Madinah juga akan langsung dibimbing dengan Ustaz Ahmad nanti ya. Nanti ada pendalaman manasik yang kedua di Madinah sebelum kita berangkat umroh. Ya. Jadi ketika sudah memakai ini, itu semua dilepas ya Bapak Ibu. Ini kan contoh saja ya, karena kita kan bukan berada di kota Madinah ya. Jadi kalau seandainya nanti mulai ihram, itu semuanya dilepas ya Bapak Ibu. Tidak ada pakaian dalam, tidak ada pakaian berjahit. Kemudian kaos juga bisa dilepas. Nantinya ketika sudah berihram, kita pastikan tidak ada pakaian yang berjahit satupun yang menempel di badan kita. Jadi seperti itu. Kalau seandainya memang agak dirasa panas ya, karena mungkin kan di sana itu masih musim panas Bapak Ibu. Itu bisa pakai payung saja, tidak mesti memakai topi ya, karena topi kan tidak diperbolehkan karena itu menempel dari kepala kita. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya mengenai manasik kita ataupun keberangkatan kita nanti, kami buka sesi pertanyaan. Silakan mungkin di raise hand dulu ya, mungkin ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan jika ada yang mau bertanya, Pak Sudi Utomo.
Silakan Pak. Mohon izin Ustaz. Eh, Nanti pada saat mau mikot itu kan diingatkan oleh mutawifnya, Ya. gitu. Diingatkan. Kemudian mohon izin kalau berkenan untuk rukun-rukunnya tawaf tadi saya ketinggalan Ustaz. Mohon izin untuk ditampilkan slide-nya. Oh ya. Kalau slide nanti insya Allah kita share ya. Akan kita share lagi Pak. Tapi mungkin cepatnya saja seperti ini ya. Kalau rukun itu kan dia harus dikerjakan dan jika terlewatkan maka itu batal. Dan dia juga harus berurut ya. Yang pertama itu adalah niat berihram di miqat ya. Kemudian selanjutnya kita tawaf, kita sa'i, tahallul. Nah, udah selesai itu rukun. Jadi niat berihram di miqat, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Udah selesai ya. Itu dinamakan rukun. Nah, itu sudah kita tampilkan. Nanti insya Allah kita akan share juga slide-nya ya. Sebelumnya memang sudah saya share di grup untuk syarat, rukun, dan yang lain-lainnya di grup. Nanti bisa mungkin Bapak Sudi bisa membuka yang sebelumnya ya di grup. Iya. Ya. Yang itu tadi Ustaz, saya fotonya Ustaz. Mohon izin yang tadi barusan ditampilkan. Mau saya foto pakai HP satunya. Oh, yang foto ya? Siap ya. Enggak, yang slide yang syarat-syarat ini. Bukan sebelumnya Ustaz. Oh, yang foto. Siap, ya. Benar Ustaz, saya Yang fotonya. foto ini. Enggak, ini benar. Beliau mau foto. Oh, mau foto. Ya. Nanti juga akan saya share ini materi yang ada yang udah disampaikan Ustadz Soki. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang Kira-kira mau yang bertanya lagi? Assalamualaikum bertanya? Ustaz Sauki. Wassalam. Assalamualaikum. Ya, ini ada yang mau saya tanyain. Kita kan nanti di sana melakukan ibadah umroh 2 kali ya. Mikot dari Bir Ali dan mikot dari Masjid Aisyah. Gimana? Masya Sorry, Allah, ya. coba diulangi, Bapak. Umroh pertama kan kita mikot dari Bir Ali. Ya. Ya, umroh kedua itu jika ada yang mau dari Masjid Aisyah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, niat untuk umroh kedua itu saya ingin niatkan untuk almarhum bapak saya untuk membadalkan. Itu seperti apa? Dan yang kedua, untuk tahallul, jika umroh yang pertama saya cukur habis gitu ya, apakah umroh yang kedua itu juga harus dicukur habis, atau umroh yang pertama cukup dipotong sedikit dan umroh yang kedua baru cukur habis gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi umroh untuk yang kedua itu adalah umroh tambahan atau biasa kita sebut dengan istilah umroh sunnah. Ya, berarti kita harus kerjakan dulu umroh yang kita lakukan ketika kita miqat dari Bir Ali ataupun Zulhulaifah, kemudian kita ingin melaksanakan nih umroh sunnah. Ada sebagian dia umroh sunnah diniatkan buat dihadiahkan ya buat orang tua ataupun buat sanak saudara, istri, suami dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Nah, nanti berarti itu namanya umroh badal. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu ingin membadalkan, menghadiahkan ya, umroh tersebut, boleh, maka niatnya nanti tinggal ditambahkan nama yang ingin diniatkan itu. Misalnya kan tadi labbaik Allahumma umrohtan kan niatnya. Kemudian tambah lagi an siapa gitu. Contohnya misalnya labbaik Allahumma umrohtan an Ahmad misalnya. Berarti saya ingin meniatkan umroh ini dihadiahkan untuk Ahmad.
Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti juga akan dipandu nantinya kalau seandainya memang terlalu cepat ini dan takutnya nanti lupa, akan ada juga nanti Ustadz Ahmad yang akan memandu kita di sana. Kemudian berkenaan dengan tahalul, kan di awal kita sudah botak tuh ya. Ada sebagian yang memang dari bapak-bapak itu siklus tumbuh rambutnya sangat cepat ya. Botak 1 hari, besoknya udah lebat misalnya ya. Nah itu berarti kan ada bahan yang masih bisa kita cukur ya. Kalau seandainya bapak-bapak yang siklus rambutnya itu tumbuhnya agak telat, agak lambat, maka ketika di tahallul nggak ada yang mau dipotongin ini, nggak ada sisanya misalnya ya. Nah itu cukup dengan diisyaratkan saja Pak. Jadi nggak mesti harus terpotong. Misalnya cukup ditempelkan gunting, kemudian dipotongkan gini, dapat nggak dapat ya dapat, alhamdulillah, nggak dapat juga nggak masalah ya. Jadi cukup disyaratkannya saja dan itu sudah dianggap tahallul ya. Jangan nanti bapak ibu ini jangan nanti bapak-bapak pas sudah wah ini nggak ada yang bisa dipotong nih, apa kita potong jenggot saja misalnya ya. Nah itu tidak seperti itu ya. Jadi cukup diisyaratkan saja. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak, kalau untuk umroh yang pertama kita dari Madinah ke Mekah itu umroh istilahnya umroh wajib untuk diri sendiri. Umroh kedua itu dilaksanakan pada saat kita setelah Sifitur kita mampir di Masjid Aisyah di daerah Tanim, itu bisa melaksanakan umroh yang kedua seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Soki, bisa badalkan untuk orang tua, tapi yang sudah meninggal, bukan yang masih hidup. Membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal, baik bapak kita atau ibu kita atau adik kita atau abang kita, itu bisa. Dan juga bisa juga untuk diri sendiri juga tidak masalah. Misalnya orang tua masih ada dua-duanya, kakek nenek masih ada, tapi untuk diri sendiri aja nggak masalah, itu bisa. Mungkin gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Jangan dibadalkan buat yang masih hidup, nanti tersinggung Ya, orangnya. kalau itu tidak bisa dibadalkan untuk orang yang masih hidup. Jadi badal umroh itu untuk orang yang sudah meninggal. Dan juga sekarang itu sejak pandemi sudah terjadi perubahan yang besar. Kalau untuk ke Raudah sekarang itu memakai tasrih, dan juga untuk Bapak Ibu atau khususnya Bapak-bapak yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu di area di Ka'bah, atau kita bilangnya di Mataf atau di pelataran Ka'bah, itu harus menggunakan kain ihram. Dan ibu-ibu bebas 24 jam pakai baju biasa. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin Ustazah. Mohon izin untuk membadalkan itu hanya untuk satu orang ya Ustazah? Iya, mungkin bisa. Ya, jadi badal itu dikerjakan oleh satu orang untuk satu orang. Untuk almarhum satu orang. Ya, almarhum atau almarhumah bisa misalnya laki-laki untuk ibunya, ataupun misalnya istri untuk suaminya, ya. Atau anaknya yang sudah meninggal. Atau anaknya sudah meninggal. Yang penting untuk satu orang oleh satu orang. Kira-kira seperti itu. Saya kira bisa untuk ayah dan ibu gitu. Oh, yang masih hidup Pak? Enggak, sudah meninggal. Oh, bisa. Untuk bapak dan ibu. Kalau untuk sekaligus dua tidak bisa. Ya. Berarti umrah sekali lagi. Ya, karena kita ada kesempatan 4 hari di Mekah itu dimaksimalkan aja, tapi kita harus mengingat kondisi kesehatan kita juga Pak. Malah ada yang di sana itu bisa umrohnya sampai 3 kali.
Dia mau mengumrohkan bapaknya, dia mau umrohkan almarhum ibunya, itu nanti kita bisa, tapi yang kita fasilitasi hanya 2 kali umroh wajib dari Madinah ke Mekah dan umroh pada saat dari Masjid Aisyah yang kedua pada saat setelah City Tour. Di lain itu juga bisa nanti Bapak bisa melaksanakan badal umroh juga bisa. Itu nanti akan ditemani oleh mutawif, mengantar ke Masjid Aisyah. Jadi untuk pelaksanaannya Bapak bisa sendiri, karena nanti udah 2 kali itu kan udah tahu. Kalau niatnya dari hotel nggak bisa ya Ustazah? Oh nggak bisa Pak, harus dari masjid di Mikot. Masjid. Mikot. Oh, nggih. Nanti, Matur suwun Ustazah. Semoga Ya, nanti ya, lancar Pak. semuanya. ya jaga kesehatan ya Pak. Siap Ustazah. Moga-moga kita sehat semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Bunda, Ya, siapa dengan siapa ini Pak? Pak Hanan, Pak Hanan, Imogiri. ya Pak Hanan. Di Ya. mana Pak Hanan? Di Jogja. ya di Jogja, Bantul Bu. Oh, Mau ya. mewakili Ada yang mau istri ditanyakan, mau Pak? tanya. Mewakili istri itu waktu tawaf itu pakai kaos kaki nggak istri itu? Oh iya, selama di Mekah, selama di Saudi, baik di Madinah dan di Mekah, itu kita yang wanita memakai kaos kaki Oh ya, untuk pakai kaki semua melaksanakan Ibu ya. sholat kemana-mana, harus memakai Kalau- kaos kaki. Kalau kaos tangan nggak usah gitu Bu, Bunda. Cuma kaos tangan kaki ya. maksudnya sarung tangan. Sarung tangan untuk wanita itu Sarung Pakai tangan nggak? nggak usah Pak. Kalau untuk Nggak umroh usah. malah nggak boleh pakai sarung tangan. itu. Kalau pakai handshock boleh. Handshock itu kan yang yang masuk ke tangan itu ya Pak ya, handshock. Oh iya, Nah, itu boleh. kaos kaki, ya kaos Kalau- tangan yang panjang masuk. ke Iya, tangan kalau gitu. handshock itu boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan itu memang pada saat umroh itu dilarang. Tapi pada saat keseharian tidak masalah. Oh ya, ya Bu, terima kasih Bunda. Kalau perlu, kalau yang sering saya terima pertanyaan dari ibu-ibu, sebaiknya ini kalau kita ke masjid untuk melaksanakan sholat atau kegiatan apapun, sebaiknya memakai baju gamis aja, baju gamis atau abaya ya yang panjang, dengan pakai kaos kaki, dengan pakai mukena yang panjang, mukena atau jilbab yang panjang. Itu kita melaksanakan sholat aja sudah istilahnya udah bagus. Jadi jangan kita ikut-ikut, nanti kan banyak di sana itu ada yang pakai jilbabnya yang hanya pendek. Itu sebaiknya jangan ya ibu-ibu. Jadi diusahakan pakainya jilbabnya yang panjang seperti yang saya pakai ini. Jadi bisa, ini multifungsi, bisa untuk kita melaksanakan sholat. Oh iya Bu, makasih Bunda. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan di grup, nggak apa-apa, silahkan. Untuk ibu-ibu nanti posisinya di tengah Bu, iya Bu ya, Apanya? supaya tidak untuk nanti mau melaksanakan tawaf itu kan supaya ibu-ibu nggak bisa-bisa kalau saya dengan Oh, saya iya. nanti. Sesuaikan Itu. aja nanti. Nanti bisa kita menyesuaikan Pak, untuk kita baris itu menyesuaikan. Nanti pada saat kita mau berangkat melaksanakan tawaf, itu nanti akan diatur oleh mutawif. Ya, paling depan nanti mutawif, yang di belakang nanti bapak-bapak, terus nanti di tengahnya ibu-ibu, di belakang lagi biasanya suka saya atau yang bapak-bapak. Oh iya, ya Bu. Lebih Terima kasih. bagusnya didampingin sama ibu dengan Iya, suaminya. jadi atau suami istrinya. istri itu harus berdampingan. Hmm.
nggak masalah seperti gitu. tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Soki. Kalau pada saat melaksanakan tawaf itu suami istri nggak masalah, pegangan nggak apa istilahnya Nggak membatalkan. tersentuh itu tidak masalah. Ya, itu nggak batal Bu Jan. Ya, tidak batal. Karena ada juga yang dia malu bertanya jauh-jauhan sama suami istrinya, Terpisah nanti. terpisah malah. Ya. Kalau untuk Ya, tawaf sekarang. ini ada pengecualiannya, Pak. Ya Bunda, Udah, terima lihat kasih. di sana. Terus ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya Bu. Iya, Ibu Dewi terkait untuk misal kita mau membawa koper kabin kan tidak apa-apa atau Oh tidak iya, nggak diperbolehkan? apa-apa. Koper nanti pada saat berangkat mau ibu atau bapak membawa koper cabin, tapi tidak lebih dari 7 kilo ya Bu, Pak. Baik, Yang pasti koper Malaka ini koper bagasi ini Bagasi. harus tetap dibawa. Jadi untuk memudahkan handling di Madinah untuk memindahkan atau mengangkat Distribusi. mengangkat koper-koper yang ada di misalnya udah ketahuan di sini koper biru. Jadi handling di sana itu kalau untuk koper yang lain selain warna biru ini dia nggak mau diambil, nggak mau diangkat. Jadi nanti akan lama lagi prosesnya. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk membawa koper bagasi ini dan tidak untuk Oman Air itu tidak lebih dari 30 kilo. Untuk koper cabin bisa tidak lebih dari 7 kilo. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? sudah Ibu itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Bu Sugiyarti. Nggih. Oh ya. Saya mau tanya Bu, kalau pas tawaf itu suami saya kan jalannya capek-capek, nggak bisa jalan cepet gitu. Sebentar-sebentar istirahat gitu. Oh iya, Ibu tidak masalah. Untuk Bapak atau Ibu yang kondisi kesehatannya, mohon diinfokan ke saya. Jadi ada riwayat penyakit apa, mohon diinfokan ke saya. Di Japri juga nggak apa-apa. Atau juga nanti mau disediakan kursi roda juga tidak masalah. Iya. Ya. Nggih Bu. Kalau bisa pakai kursi roda gitu. Oh ya, nanti Ibu Japri saya aja ya Bu ya. Nggih, nggih. Gimana kondisinya Bapak atau punya riwayat sakit apa? Jadi tolong saya diinfokan. Terbuka saja. Suami saya itu punya riwayat sakit jantung sama diabetes. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Jadi nanti saya kan udah tahu mau perlu kursi roda atau nanti pada saat melaksanakan tawaf, sa'i mau pakai kursi roda atau gimana nanti Ibu silahkan japri aja ya ke saya. Nanti ada siap yang mendorongnya itu ya Bu? Ada, kalau untuk kursi roda itu memang ada berbayar. Tapi nanti saya infokan di di grup ya atau di japri ke saya juga nggak apa-apa. Nggih, japri nggih. Nggih. Ada lagi Bu? Nggih, mangkaten. Malah saya senang Bu kalau misalnya ada yang terbuka untuk menginfokan tentang riwayat penyakitnya. Jadi kita juga jadi udah siap lah. Jadi udah siap. Oh nggih Bu, matur nuwun sangat nggih. Atau kalau biasanya itu nanti, wah Bu saya nggak bisa jalan cepat atau saya ini, jadi kita nanti akan dampingi.
Saya nggak perlu Iya, pakai kursi iya. roda Bu, tapi saya bisa jalan, tapi harus pelan-pelan. Ya udah nanti kita dampingi. Nggih, nggih, Bu, matur nuwun. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Dewi, saya dengan Irwan dari Jogja Bu. Pak siapa? Pak Irwan. Irwan, siap. Oh iya Pak Irwan, Bu Dewi, gimana? Pak Ustadz, untuk pelaksanaan umrohnya nanti diawali dari kota Mekah dulu atau Madinah dulu Oh, atau sesuai Madinah. di random Madinah dulu baru ke Mekah. Dan berapa harinya izin, mungkin tadi kami kurang mengikuti yang di awalnya izin. Oh, Terima kasih gitu. Bu Dewi, Pak Ustadz. Ya, jadi insya Allah Bapak kita berangkat nanti kan dari Jakarta itu tanggal 30 ya. Jadi kita langsung ke Madinah. Kota kita di Madinah, kemudian kurang lebih sekitar 3 harian lah ya. 4 hari. 4 hari ya, 4 hari. Kemudian kita 4 malam. Kemudian kita menuju langsung ke Mekah ya. Kemudian nanti di sana kita umrohnya itu dari Madinah ke salah. Itu di Oman. Mekah itu di hari Jumat ya, menuju ke kota Mekah itu di hari Jumat. Kemudian nanti kurang lebih 4 hari juga nanti di kota Mekah ya, di hotel Safwat Royal Orchid. Kemudian langsung kita menuju ke Jeddah ya, itu di tanggal 8. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti terbang kita di siang ya, berarti jam 8 kita harus sudah berangkat ke Jeddah. Jam 8 itu kan jam 2 kurang lebih setengah 3 lah kita berangkat, dan kita transit di Oman ya. Di Muscat. Transit di kota Muscat. Jadi mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Bapak Irwan, kita melaksanakan umroh wajib yang pertama itu dari kota Madinah. Karena kita berangkat di awalnya itu dari Jakarta langsung landing ke kota Madinah. Nah, pada tanggal 4 Juli insya Allah kita akan melaksanakan umroh yang pertama atau umroh wajib yang pertama bagi diri kita sendiri, itu dari kota Madinah, itu kita menuju ke kota Makkah dengan naik kereta api cepat. Nah, pada saat di kereta api itulah kita melaksanakan niat umroh yang akan dipandu oleh mutawif. Lebih seperti itu Pak Ya, Irwan. gimana Pak Irwan? Siap Bu Dewi, Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ya, nanti kalau kurang jelas nggak apa-apa Pak, ditanyakan aja lagi ke saya atau di grup, jadi biar semuanya juga tahu. Jangan sungkan-sungkan. Siap Bu. Jangan Siap, Bu sungkan-sungkan Dewi. untuk nanyakan. Seperti tadi Pak Irwan juga udah japri ke saya senang udah ngasih info. Kalau ada yang lain juga, gimana yang lainnya Bapak Ibu? Apa sudah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita tutup. Insya Allah nanti kita ketemu di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 30 Juni. Mungkin yang perlu diantisipasi yang Bapak Ibu yang berada di kota Jogja ya, rencananya mau berangkatnya biasanya tuh sehari sebelumnya udah tiba di Jakarta ya. Gimana Pak Irwan atau yang lainnya? Nanti mungkin bisa koordinasi ya. Siap Bu Dewi. Jadi mungkin karena kalau tanggal 30 Juni itu hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah. Itu kalau tiba dari Jogja tibanya hari Senin, kayaknya takutnya nggak keburu. Jadi mendingan yang dari Jogja itu udah 1 hari sebelum keberangkatan ya sudah tiba di Jakarta.
Siap Bu Dewi, yang dari Jogja kemungkinan seperti yang rombongan kemarin sebelumnya izin. Oh iya, jadi 1 hari sebelumnya sudah tiba di Jakarta ya. Siap, insya Allah demikian. Ya, mudah-mudahan diberi Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan nanti kelancaran dalam proses ibadah baik di Madinah maupun di Mekah, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Ya, mungkin itu saja terakhir dari saya Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan ibadah umroh ini, ya, perbanyak bekal ya, terutama bekal ilmu, dan juga kesehatan dijaga. Bagi yang bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya sudah mulai sedikit persiapan fisiknya ya, jangan nanti takutnya kaget di sana, karena kan di sana kita banyak jalannya ya, terutama ibadah umroh ini kan ibadah fisik juga ya Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa maksimal lah di sana, dan nanti Ini kaget. musim panas ya. Musim panas juga Bapak ya. Iya. Masih musim panas di sana ya, yang puncaknya itu ya bulan Juni, Juli, Agustus ya, sekitar 39, 44 gitulah. Tapi insya Allah Mudah-mudahan inilah ya, kita diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah ya. Jadi maksud kami sini adalah untuk bisa dimaksimalkan persiapannya ya. Obat-obatan pribadi jangan lupa dibawa. Kalau seandainya memang memiliki riwayat yang mengharuskan mengkonsumsi obat-obatan pribadi, itu jangan lupa dibawa, disediakan. Itu bebas saja kalau seandainya ada yang ingin suntik vitamin C lah atau ya, apalah, influenza itu diperbolehkan. Tidak bagian dari keharusan ataupun kewajiban ya. Untuk berangkat umroh itu harus suntik vaksin dan lain sebagainya, itu semuanya opsional, terserah bagi Bapak Ibu. Cuma yang paling kami ingatkan, sampaikan bagaimana riwayat kesehatan dan riwayat penyakit yang memang mengharuskan treatment tertentu ya. Apakah misalnya ya katakanlah ada yang memang harus cuci darah dan lain sebagainya, itu sampaikan saja supaya kami bisa memberikan pelayanan maksimal bagi Bapak Ibu semua. untuk fokus pada ibadah. Fokus ya Bapak Ibu beribadah ya. Jadi lebih baik sekarang disiapkan list untuk target kita ibadah ya, bukan list untuk kita mau foto selfie di mana nih, tempat-tempat viral dan lain sebagainya. Jadi fokus, saya mohon sekali kepada Bapak Ibu untuk fokus ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri dengan mari sama-sama kita berdoa untuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal sana'ul hasan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sana'ul hasan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahsin aqibatina fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Bapak semuanya. Ibu sudah hadir di Zoom meeting manasik umroh. Insya Allah tanggal 30 kita ketemu di Bandara Suta. Semoga Bapak Ibu tetap diberikan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.